Dewi dari Sekolah Dasar Negeri 5 Gesing. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buleleng, Provinsi Banten. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua karena sudah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan berbagi diseminasi penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di SD Negeri 5 Gesing. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadiran Ide Sang Yang Diwasa Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan diseminasi pada pagi kali ini. Perkenalkan, saya Putu Cipta Dewi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 5 Gesing. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, coba kita renungkan sejenak bagaimana suasana di lingkungan sekolah kita saat ini. Kemudian bagaimana murid-murid saling berinteraksi. Bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Nah, dalam angan-angan kita ini, tentunya Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa beberapa periode ini karakter murid kita itu sudah mulai menurun ya. Itulah tugas kita, bagaimana caranya untuk membentuk karakter anak didik kita menuju profil pelajar Pancasila. Pada kali ini saya akan memperkenalkan materi tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah tampil di depan, untuk budaya positif ini nanti ada beberapa poin materi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima itu adalah 5 posisi kontrol dalam restitusi, selanjutnya keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan bagaimana pengalaman dan pembelajaran yang sudah saya lakukan di SD Negeri 5 Gesing ini. Nah Bapak Ibu sekalian, masih ingatkah Bapak Ibu dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Baik, adapun perubahan paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sangat bertolak belakang dengan filosofi pembelajaran filosofi tabula rasa ya. Pada filosofi tabula rasa itu dikatakan bahwa anak didik itu adalah kertas kosong yang bisa diisi oleh guru. Namun kalau menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara,
Siswa itu diibaratkan seperti kertas yang sudah ada coretan tipis. Disinilah tugas guru untuk menebalkan laku yang baik pada anak dan menipiskan laku yang buruk. Untuk sekarang, murid dituntut tumbuh dalam sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah kodrat yang dimana tempat anak itu tinggal, yaitu adalah lingkungan, dan tuntutan sesuai kodrat zaman. Seperti yang Bapak Ibu ketahui sekarang itu, perkembangan kita di bidang teknologi itu sangat pesat, sehingga untuk anak didik kita sekarang dituntut juga mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran itu, kita dituntut membentuk anak-anak yang sesuai dengan membentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana tentunya hal itu bisa terbentuk? Tentunya adalah di sekolah, ya Bapak Ibu. Di sekolah itu merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kemudian siapa yang akan membentuk karakter tersebut pada siswa? Tentunya kita sebagai pendidik. Nah, berdasarkan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, sebuah budaya akan terbentuk dan semakin kuat ketika semua warga sekolah, khususnya murid, melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Pembiasaan-pembiasaan positif ini dilaksanakan secara konsisten agar terbentuknya profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Baik, untuk sekarang coba apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang makna disiplin? Boleh, siapa yang ingin membantu? Kira-kira apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu kalau kita mendengar kata disiplin? Boleh, ada yang ingin membantu? Ya, tepat waktu itu adalah salah satu contoh disiplin ya. Terima kasih. Nah, disiplin dalam budaya kita, kata disiplin itu adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Ya, misalnya kalau kita tidak disiplin, kita merasa diri tidak kurang nyaman, gitu ya, seperti itu. Padahal seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Untuk menciptakan disiplin positif, tentunya bukan lagi menggunakan hukuman, melainkan dengan pembiasaan-pembiasaan positif yang murid yakini tentang nilai kebajikan. Nah, untuk sekarang itu kita dituntut untuk menumbuhkan motivasi dalam diri siswa itu. Kita diharapkan menghindari munculnya rasa tidak nyaman pada siswa. Kita dituntut untuk bagaimana cara agar siswa itu tetap merasa nyaman untuk berada di sekolah. Jadi untuk itu tugas kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa nilai kebajikan itu? Seperti yang saya paparkan tadi, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Ibu Bapak tentunya sudah tahu nilai-nilai apa saja yang ada di setiap elemen pada profil pelajar Pancasila. Salah satunya ada bertakwa, ya, terus bernalar kritis, mandiri, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang mari kita coba tanyakan ke diri kita sendiri, ya. Bagaimana kita berperilaku selama ini? Kita tidak hanya berfokus pada siswa, tetapi kita juga berfokus pada diri kita sendiri. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan itu karena dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, jika boleh saya tahu, alasan Bapak Ibu hadir ke sekolah tepat waktu itu apa?
Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau misalnya Bapak Ibu ingin mendapat misalnya julukan si ibu rajin sekali, misalnya seperti itu. Itu jawabannya adalah Bapak Ibu sendiri yang tahu ya. Terkait dengan pertanyaan saya tadi, apakah Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau Bapak Ibu memang memiliki prinsip bahwa ternyata tugas saya atau tupoksi saya di sekolah itu salah satunya adalah datang tepat hadir, datang tepat waktu. Nah, di sini berhubungan dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu motivasinya ada yang berasal dari diri. Kalau misalnya kita sadar bahwa kita memang harus datang tepat waktu, itu adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Kalau misalnya Bapak Ibu datangnya karena saya merasa nggak enak sama Bapak kepala sekolah, saya datangnya terlambat seperti itu, berarti itu motivasinya berasal dari luar, ya. Di sana ada karena takut ditegur oleh atasan, itu ya. Mungkin ada beberapa guru yang alasannya hadir tepat waktu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak pun juga seperti itu ya. Kenapa anak-anak datang tepat waktu? Karena saya takut dihukum atau lain sebagainya ya. Nah, motivasi ini adalah motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar diri. Kemudian, apakah ingin mendapat pujian seperti yang saya bilang tadi, atau ingin mendapat imbalan, itu juga termasuk motivasi eksternal. Yang terakhir, apakah ingin menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid, itu adalah merupakan motivasi internal. Sekarang coba kita renungkan ya Bapak Ibu, ternyata selama ini itu motivasi kita datang ke sekolah tepat waktu itu apa sih? Apakah memang kita takut ditegur oleh atasan atau memang kita ingin memberikan contoh kepada siswa? Karena apa yang kita lakukan itu nantinya pasti akan dicontoh oleh siswa ya. Karena seperti yang dibilang guru itu adalah digugu dan ditiru. Karena itu kita harus mulai dulu dari diri kita sendiri, baru kita menerapkan ke siswa. Nah, ini menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sudah saya contohkan tadi. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Semoga saja kita semua di sini bisa menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita agar bisa nanti dicontoh oleh siswa kita. Itu Bapak Ibu. Nah, setelah kita mampu menumbuhkan motivasi intrinsik kita sebagai guru, baru nanti kita tularkan ke siswa. Di sini kita juga mempunyai tugas untuk menciptakan murid yang memiliki motivasi internal dalam dirinya. Murid akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan karena keinginannya sendiri. Murid akan datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut akan peraturan atau hukuman atau ingin mendapat pujian. Itu yang belum bisa kita terapkan sebenarnya Bapak Ibu ya. Itu masih menjadi tantangan kita semua. Bagaimana caranya agar motivasi intrinsik itu bisa muncul di kita khususnya dan di siswa. Nah, sekarang bagaimana kalau siswa itu datang tidak tepat waktu atau terlambat? Apakah kita akan memberikan hukuman? Apakah kita akan memberikan konsekuensi? Atau kita melakukan restitusi? Itu yang akan kita pelajari sekarang. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita itu dituntut untuk tidak lagi memberikan hukuman kepada siswa, karena pemberian hukuman itu memberikan identitas gagal pada siswa. Ya, kita diarahkan untuk
menerapkan konsekuensi atau restitusi agar anak itu menyadari kesalahan dan bisa mencari alternatif apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Untuk perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu ada di slide. Misalnya kalau kita menghukum siswa, tentunya siswa itu ada merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Ya, kalau kita memberikan konsekuensi, mungkin juga ada rasa tidak nyaman, tapi itu jangka waktunya lebih pendek daripada hukuman. Kemudian kegiatan yang kalau kita ke restitusi, kita itu bisa menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, penguatan inilah kita mengajak anak didik untuk mencari solusi agar kesalahan yang dilakukan anak itu tidak terulang kembali. Secara umum, untuk sekarang itu kita dituntut untuk tidak melakukan hukuman lagi, ya Bapak Ibu ya. Kita berusaha untuk tidak lagi menghukum siswa karena memberikan hukuman pada siswa itu memberikan dampak yang negatif kepada siswa, baik secara fisik maupun secara mental. Baik Bapak Ibu guru, setelah mempelajari tabel tadi, kira-kira apa yang akan Ibu Bapak guru lakukan jika menemukan murid yang perilakunya negatif? Bapak Ibu bisa perhatikan slide selanjutnya. Di sini saya ada beberapa contoh kasus. Coba sekarang Bapak Ibu teliti, telaah, amati. Kira-kira dari masing-masing kasus itu, apakah kita akan bentuknya itu apakah termasuk ke hukuman atau konsekuensi? Baik, saya kasih waktu 5 menit atau 2 menit saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu buat saja orek-oreknya untuk yang kasus pertama itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Terus yang kedua termasuk hukuman atau konsekuensi. Baik, silakan Bapak Ibu. Sebenarnya kita sudah seringkali memberikan baik berupa hukuman atau konsekuensi kepada anak, namun kita masih belum pas membedakan mana sebenarnya yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Terkadang kita juga bingung ya Bapak Ibu ya. Bahkan saya juga masih bingung sebenarnya. Kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya, karena saya juga baru mendapatkan materi ini. Saya menyampaikannya ke Bapak Ibu, jadi kita langsung sharing saja. Untuk kasus yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena siswa itu terlambat datang ke sekolah. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu sudah menjawab sampai akhir? Kalau gitu kita cek ya jawabannya. Secara umum bisa saya sampaikan, kalau hukuman itu biasanya terlepas dari kesalahan yang anak itu buat, kita berikan suruhannya. Kalau konsekuensi itu masih ada hubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Ini contoh beberapa kasus ya. Kasusnya itu tidak saya ambil dari real di lingkungan kita, tetapi contoh yang ada di modul saya pakai kasusnya. Bagaimana Bapak Ibu? Bu, ya. Itu ya saya tidak mengerti Bu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Oh ya, di sana Pak, salah ketiknya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian ya. Baik, bagus sekali, ternyata Pak Agus itu masih fokus ya.
masih tahu kesalahannya apa ini kalimat rumpang atau bagaimana ya. Terima kasih Pak Agus. Di sana memang kurang kata tidak ya. Ternyata kurang kata tidak itu juga sangat mendukung sekali kalau kalimat itu memiliki arti yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Baik, sudah Bapak Ibu. Sekarang kita sama-sama coba cek jawabannya. Baik. Apakah dari yang sudah dibuat Bapak Ibu ada yang sama atau berbeda dengan tampilan yang di depan? Oh, jangan sampai tertukar Pak ya, karena kalau tertukar itu kita juga memiliki makna yang berbeda. Ya, sebenarnya kalau kita itu yang nomor 2 dari bawah ya, boleh disuruh untuk tidak mengenakan. Apa mungkin karena tidak ada kata tidaknya tadi ya yang menyebabkan itu menjadi konsekuensi? Ya, baik. Berarti itu sah-sah saja ya, karena di sana adalah salah ketik ya. Baik. Yang terakhir, kenapa itu menjadi konsekuensi? Karena kegiatan pada saat itu adalah pelajaran PJ, ya. Berarti boleh anak-anak itu disuruh untuk berlari mengelilingi lapangan basket. Itu Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, sampai di sana ada dulu yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah? Bisa kira-kira membedakan kalau kita menyuruh anak seperti ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Itu saja sebenarnya tujuannya ya, biar kita bisa menghindari memberikan hukuman, namun kita tetap memberikan sebuah konsekuensi. Baik, kalau sudah pas saya lanjutkan. Nah, kesimpulannya, pemberian hukuman akan membentuk identitas gagal pada murid. Untuk membentuk identitas sukses, itu kita dituntut untuk melakukan konsekuensi atau restitusi ya. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti kita disuruh untuk mempelajari bagaimana proses restitusi yang akan kita terapkan untuk menangani siswa yang melakukan pelanggaran. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita gali lebih jauh, apa sih yang menyebabkan siswa itu melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan saat berada di sekolah? Dari beberapa kasus yang saya temui, anak-anak itu kebanyakan mereka itu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Misal, kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Karena saya masih sarapan Bu di kantin di rumah saya terlambat bangun sehingga saya kurang waktu untuk sarapan di rumah. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh anak-anak ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita ada materi kebutuhan dasar. Karena setiap tindakan itu adalah memiliki tujuan. Tujuannya apa? Melakukan usaha untuk pemenuhan kebutuhan dasar ini. Apa saja kebutuhan dasar itu? Yang pertama yaitu bertahan hidup. Seperti yang kita ketahui, manusia itu kan salah satu cirinya adalah hidup dan berkembang ya. Kebutuhan hidup ini atau bertahan hidup ini, bagaimana sih caranya kita agar kita bisa bertahan hidup? Kalau kita misalnya, tentunya perlu apa untuk bisa bertahan hidup? Perlu makan, perlu minum, ya. Kemudian selain itu, anak-anak juga bukan hanya anak-anak. Setiap individu itu memiliki kebutuhan dasar yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya itu adalah kebebasan. Mungkin anak-anak atau kita itu ingin bebas. Yang selanjutnya itu adalah kesenangan. Mungkin dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya sehingga anak-anak itu kemungkinan melanggar kesepakatan yang sudah kita buat atau tata tertib yang ada di sekolah. Dan yang terakhir itu adalah penguasaan.
Baik Bapak Ibu, karena sudah sekian menit saya berceloteh di depan ya Bapak Ibu ya, biar tidak merasa bosan. Kita akan lakukan ice breaking yang sangat sederhana Bapak Ibu ya. Ice breaking saya ini saya ambil dengan membedakan ular dan cacing. Seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar, kalau ular itu ukurannya bagaimana daripada cacing Bapak Ibu? Lebih panjang ularnya ya. Kalau cacingnya itu lebih pendek. Baik, sekarang cara mainnya adalah kita nyanyi dulu. Ya, setelah nyanyi saya akan menunjuk satu dari Bapak Ibu. Misalnya, saya akan nyanyi. Cacing, 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 ular, 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 cacing. Saya bilang ular. Jadi Pak Putunya harus menjawab kalau ularnya itu apa? Bagaimana? Panjang, gerakannya pendek, tapi kita bilangnya panjang. Berarti kalau saya bilang ular, Pak Putu harus menjawab panjang. Ya, kalau misalnya saya bilang cacing, berarti Pak Putu harus pendek. Ya, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, kalau gitu silakan Bapak Ibu berdiri. Kita nyanyi dulu ya sebentar. Kita mulai nyanyinya dari menyebutkan ularnya Bapak Ibu ya. Ular, 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 cacing. Oke. Ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, mulai. Ular, 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 cacing. Cacing, 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 ular. Ular, 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 cacing. Cacing. Baik, berarti konsentrasinya masih kurang ya Ibu gurunya. Kita ulang sekali lagi ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang ular, Bapak Ibu itu gerakannya adalah gerakannya pendek, tapi bilangnya panjang. Kalau saya bilang cacing, gerakannya itu adalah panjang, tapi Bapak Ibu bilang pendek. Baik, kita ulang sekali lagi. Siap Bapak Ibu? Siap. 1, 2, 3, mulai. Ular, 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 cacing. Cacing, 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 ular. Ular. Gerakannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tepuk tangan dulu bagi kita semua. Baik, silakan dulu Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi ya. Nah, ice breaking ini juga bisa Bapak Ibu terapkan di kelas ya. Karena kita itu dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau misalnya gurunya saja ngomong yang di depan kelas, tentu anak-anak akan merasa jenuh ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana caranya kita mengemas agar pembelajaran yang kita berikan itu terasa menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar manusia tadi, di sini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Di depan sekolahnya yang ramai ada kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Guru, Bu Ani bingung dan sering kali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Misalnya saya sebagai Bu Ani punya anak didik yang digambarkan seperti Bimo. Nah sekarang Bimo ini bilang, aku senang main kejar-kejaran dengan Ibu Guru, seru sekali. Kira-kira menurut Bapak Ibu, Bimo ini sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang mana? Apakah kebebasan, apakah kesenangan, apakah penguasaan, atau juga Bimo ini ingin mendapat cinta dan kasih sayang? Kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana? Bimo ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Baik, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang kedua, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kebebasan. Baik, ternyata
Nah, ya tepuk tangan dulu buat kita. Saya anggap apa yang saya sampaikan tadi sudah bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dalam memberikan bimbingan kepada siswa, kita sebagai guru itu dituntut untuk mengenali posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kira-kira selama ini yang sudah kita lakukan, apakah sudah memerankan peran itu atau belum? Kira-kira jawaban Bapak Ibu seperti apa? Sebelum saya masuk ke materi posisi guru sebagai kontrol. Kira-kira kita sudah apa belum melakukan kontrol itu? Walaupun kita belum mengkhusus termasuk ke posisi yang mana? Ya tentunya sudah Bapak Ibu ya. Kita sudah melakukan kontrol tersebut dalam membimbing siswa, namun kita belum paham kita masuk ke dalam posisi kontrol yang mana. Baik Bapak Ibu. Nah, untuk 5 posisi kontrol kita sebagai guru, itu yang pertama ada penghukum. Kira-kira Bapak Ibu ada yang pernah berada di posisi ini? Ya, pasti pernah ya. Kedua, pembuat merasa bersalah. Kira-kira bagaimana? Nah, ya. Kemudian, sebagai teman, Bapak Ibu pernah tidak sebagai teman bagi anak-anaknya? Nah, kemudian sebagai pemantau. Nah, dan sebagai manajer. Baik, semua posisi kontrol ini ternyata sudah pernah kita lakukan di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, untuk konteks kalimat yang biasanya kita gunakan kalau kita itu berada di posisi sebagai penghukum, itu biasanya contoh konteks kalimatnya seperti yang ada di depan. Misalnya kita menghargai murid ya, patuhi aturan saya, atau awas kamu nanti tidak lulus sekolah. Itu misalnya. Itu kita sudah berada di posisi kontrol penghukum. Menurut Bapak Ibu, boleh tidak sekarang kita berada di posisi itu? Tidak ya, karena seperti materi yang tadi, posisi di kontrol penghukum ini akan membuat identitas gagal pada anak ya. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Konteks kalimat yang misalnya membuat siswa itu merasa bersalah pada dirinya sendiri, itu misalnya, Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Seperti itu ya. Mungkin kalimat perasaannya seperti halus sekali terdengar ya, tapi ada rasa dalam diri siswa itu, gara-gara saya ini seperti ini sehingga ibu bapak guru seperti ini, mungkin seperti itu ya, timbul rasa bersalah pada diri siswa. Kira-kira menurut Bapak Ibu, pembuat merasa bersalah ini cocok apa tidak kita terapkan di sekolah? Tidak ya Bapak Ibu, kita tidak disarankan untuk berada di posisi kontrol membuat merasa bersalah Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke posisi kontrol sebagai teman. Bapak Ibu tentunya sering ya mengajak siswa itu dalam posisi kontrol sebagai teman. Misalnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau konteks kalimatnya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, untuk posisi kontrol ini kira-kira bisa kita terapkan di sekolah? Bisa Bapak Ibu ya, bisa. Baik. Kemudian selanjutnya posisi sebagai pemantau. Kita itu memantau anak-anak, misalnya peraturannya apa? Kamu tahu tidak peraturannya? Seperti itu. Kita memantau anak-anak itu tahu tidak dengan peraturan atau tata tertib yang sudah ada di sekolah. Kira-kira bisa ini dipakai Bapak Ibu?
Nah, yang terakhir sebagai manajer, kita dituntut sebagai manajer di sini Bapak Ibu. Konteks kalimat yang bisa kita tanyakan atau kita jadikan pedoman ke anak-anak yaitu apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya juga? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, di sini pada posisi kontrol manager ini, siswa itu dituntut untuk menyadari kesalahan yang dia perbuat dan guru mengajak siswa untuk sama-sama mencari solusi bagaimana alternatif agar dia tidak lagi mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, yang paling cocok kita terapkan saat ini itu adalah yang mana? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita diarahkan untuk bisa menempatkan diri sebagai atau di posisi kontrol manager Bapak Ibu ya. Nah, kasus lagi Bapak Ibu. Sekarang saya punya kasus. Misalnya ada murid saya yang melakukan kesalahan. Saya bilang seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, saya ini posisi kontrolnya ada di mana? Membuat merasa bersalah. Betul sekali Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, terima kasih. Itu dulu tentang 5 posisi kontrol yang harus kita pahami dan kita pilih mana yang bisa kita terapkan di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita beranjak ke keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, kenapa kita mengambil kata keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja, peraturan kelas kan misalnya? Kenapa sih harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Kira-kira menurut Bapak Ibu seperti apa? Kalau kita dengar peraturan, kalau peraturan itu biasanya kan kita hubungkan dengan hukuman, ya sanksi. Kita rasanya takut sekali kalau kita mendengar kata peraturan ya. Karena itu kita ubah menjadi keyakinan ya Bapak Ibu. Nah, dengan kata keyakinan ini kita harapkan seseorang akan lebih tergerak untuk bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Seperti yang dicontohkan di depan, Bapak Ibu itu menggunakan helm itu untuk mengikuti peraturan atau memiliki sebuah keyakinan di dalam diri Bapak Ibu. Misal, apa Bapak Ibu? Keyakinan ya. Bukan karena takut kita mendapat sanksi ya, tapi kita takut juga efek bagaimana kalau kita tidak menggunakan helm. Bukan hanya fokusnya ke hukuman ya, tapi lebih ke meyakinkan diri. Nah, kita seperti itu, siswa pun seperti itu Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuannya, dan menjadi apa yang menyebabkan misalnya siswa itu tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan agar siswa itu tergerak dan bersemangat untuk keyakinannya dengan membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Salah satu yang sudah saya terapkan itu adalah mengajak siswa untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal Bapak Ibu ya. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif.
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau misalnya kita membuat terlalu banyak, tentunya siswa kita akan susah untuk menghafal ya. Jangankan siswa, kita saja mungkin kesulitan untuk menghafal apa sih keyakinan yang sudah kita sepakati. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah ya. Tentunya kita pertama sebelum membuat keyakinan kelas kita melihat dulu bagaimana situasi kondisi di lingkungan sekolah kita. Yang selanjutnya kita lakukan yaitu adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ini tentunya kita mengajak semua anak didik untuk menyampaikan pendapat, nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita ambil, yang akan kita sepakati nanti. Jangan membuat keyakinan kelas hanya bapak ibu gurunya saja yang membuatnya, kita juga harus melibatkan siswa. Nah, untuk selanjutnya kita itu harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Untuk keyakinan kelas yang sudah kita sepakati misalnya di satu semester, kita tinjau lagi apakah itu sudah efektif atau belum. Kalau misalnya memang belum efektif, kita bisa mengajak lagi siswa untuk membuat ulang atau merombak ulang keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas kurang lebih seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Itu contoh untuk keyakinan kelas untuk anak kelas 5 atau anak-anak yang ada di SMP ya. Pintas. Misalnya selalu bersikap positif. Bersikap positif itu kita ingin menonjolkan nilai universal yang mana. Itu misalnya itu kita cantumkan di sana. Nanti akan ada contohnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi, tadi kita atau Bapak Ibu sudah mampu menganalisis posisi kontrol yang harus kita ambil atau kita terapkan untuk menangani siswa yang melakukan kesalahan ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi kita sudah sepakat kalau kita berusaha memosisikan diri berada di posisi kontrol sebagai manajer ya Bapak Ibu. Nah, untuk posisi kontrol itu diikuti dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Karena itu disebut dengan segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Adapun pertanyaan yang bisa kita jadikan acuan Bapak Ibu, bagaimana sih ciri-cirinya kalau kita mau menstabilkan identitas anak? Nah, ciri-cirinya ada di sana. Kita bisa menyampaikan kepada anak bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin seperti itu panduan untuk berada di tahapan menstabilkan identitas Bapak Ibu ya. Nah, ini lebih jelasnya. Untuk tahapan yang pertama, tahapan menstabilkan identitas, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kita tidak bisa langsung menyalahkan anak itu. Ya, tentunya kita harus memberikan pertanyaan. Misalnya, kita mendukung dulu. Oh, nak, ternyata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Biar tidak mentok kita langsung menyalahkan anak tersebut ya. Biar anak itu tidak shock. Mungkin nanti anak itu kalau misalnya kita langsung menyalahkan anak tersebut,
mungkin anak itu akan merasa seperti tadi, merasa bersalah, merasa minder, malu, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menggunakan ancar-ancar pertanyaan seperti yang ada di depan untuk pada tahapan menstabilkan identitas. Nah, setelah menstabilkan identitas, apa yang kita lakukan? Kita melakukan tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa memberikan atau guru itu bisa berkata bahwa kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau bisa juga kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu. Nah, di sini proses tahap validasi tindakan yang salah ini, acuannya guru berkata seperti itu contohnya Bapak Ibu ya. Tapi bisa juga dikembangkan lebih banyak. Nah, yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini kita sebagai Bapak Ibu guru bisa menanyakan atau konteks pertanyaan yang kita gunakan yaitu misalnya apa nilai yang kita percaya di sekolah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Disinilah nanti fungsinya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan anak-anak. Ya, kan kita dasarnya sudah membuat keyakinan kelas itu dengan kesepakatan dengan siswa. Kita kembali tanyakan kepada anak itu, kira-kira kesalahan yang dibuat itu bertentangan dengan keyakinan kelas yang mana. Setelah itu, kita ajak anak-anak untuk menggali usaha apa yang bisa anak-anak lakukan agar anak tidak lagi mengulangi kesalahan atau melanggar keyakinan kelas yang sudah sepakati. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi secara umum itu kita dituntut untuk menangani anak yang bermasalah itu dengan memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikut saya cantumkan sedikit pengalaman pelaksanaan membuat keyakinan kelas, pembiasaan positif yang sudah kita laksanakan di sekolah, dan contoh penerapan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang belum menaati keyakinan kelas. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas 4 Bapak Ibu. Tentunya dasar pembuatan ini adalah yang pertama, saya mengajak dulu siswa untuk menonton atau mencari apa sih keyakinan kelas itu. Karena selama ini mereka itu terpaku dengan tata tertib sekolah, seperti itu Bapak Ibu ya. Mereka itu masih belum paham apa sih keyakinan kelas. Kalau kita tidak memberikan contoh, misalnya kalau sekarang anak-anak menonton, itu anak-anak lebih senang seperti itu. Kalau kita yang memberikan contoh, berbicara di depan, anak-anak akan merasa jenuh. Jadi saya memberikan contoh bagaimana cara membentuk keyakinan kelas dan bagaimana contoh-contoh penerapannya. Nah, langkah selanjutnya itu saya membentuk siswa kelas 4 menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu mereka menuliskan apa sih atau keyakinan apa yang ingin mereka sepakati untuk di kelas 4. Semua ide dari masing-masing siswa itu ditulis dulu, kemudian ditempelkan di papan. Setelah itu baru nanti kita sebagai ibu bapak guru mencocokkan. Kemudian kita menyaring yang mana yang bisa kita terapkan di kelas, yang mana yang tidak bisa. Setelah itu baru disampaikan ke siswa satu persatu. Apakah kalau misalnya yang pertama datang tepat waktu, anak-anak setuju apa tidak, itu menjadi keyakinan kelas kita. Kalau memang anak-anak setuju, kita ambil itu. Kalau anak-anak tidak setuju, kita rombak lagi. Kira-kira tidak setujunya karena apa? Itu kita tanyakan lagi alasannya ke anak-anak ya Bapak Ibu ya.
Itu tentang membuat keyakinan kelas. Kemudian beberapa pembiasaan positif yang sudah terlaksana, yaitu tentunya kita sudah melakukan doa di awal dan di akhir pembelajaran, baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas. Pembiasaan positif yang kedua yaitu kita mendisiplinkan anak-anak dengan piket dan memilah sampah. Itu kan sudah program kita ya, sudah diingat oleh anak-anak kalau misalnya sudah hari Jumat kita sudah harus memilah sampah. Itu sudah menjadi tanggung jawab dari anak-anak kita. Nah, selanjutnya kita juga punya program makan bersama ya. Di sini tentunya nilai yang ingin kita kembangkan itu adalah saling berbagi dan saling menghormati. Di sini tidak ada lagi oh dia anak kelas ini, anak kelas tinggi, yang saya anak kelas rendah. Oh dia cantik, ini ganteng. Tidak ada lagi kata seperti itu ya. Kita berbaur di sini dan juga bisa berbagi makanan, baik itu guru maupun anak-anak. Nah, selanjutnya kita mengajak anak-anak untuk disiplin, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Misalnya kalau di dalam kelas itu kita mencoba mengkoordinir anak-anak misalnya dalam diskusi. Anak-anak dituntut atau kita tuntun untuk tertib dalam berdiskusi dan belajar menghargai pendapat dari orang lain. Misalnya kalau pada saat diskusi itu kan rambukan biasanya anak-anak saya bu itu ya. Di sanalah kita mencoba menuntun anak-anak bagaimana cara menyampaikan pendapat yang sopan, yang baik, dan juga bagaimana menerima pendapat atau masukan dari teman lain. Nah, pembiasaan positif ini juga kita lakukan lewat kegiatan ekstrakurikuler ya Bapak Ibu. Kita kan punya kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan juga catur Bapak Ibu ya. Slide ini juga ada, misalnya kita bisa untuk disiplin itu kan bisa juga kita terapkan pada saat anak-anak itu melakukan upacara bendera Bapak Ibu. Nah, di sini juga saya menerapkan budaya Andre dan berpamitan saat akan pulang sekolah Bapak Ibu ya. Yang terakhir itu adalah contoh video penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Silakan Bapak Ibu bisa menontonnya dulu, kemudian bisa juga nanti memberikan refleksi atau umpan balik atas apa yang sudah saya lakukan. Selamat menonton Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, video tadi adalah video terakhir dari penyampaian materi saya pada hari ini. Untuk selanjutnya, jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin memberikan refleksi terkait kegiatan yang sudah kita lakukan, saya persilahkan. Baik, ada yang ingin bertanya?
Eh, apa perbedaan keyakinan kelas dengan kebenaran kelas? Itu aja, Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut saya ya, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu perbedaannya hanya di tulisan Bapak Ibu ya. Karena pada dasarnya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan siswa. Berbeda halnya dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya kita yang membuat langsung ditempel. Kalau kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, dasarnya itu adalah kita bersama-sama membuat dengan siswa. Seperti itu Bapak, apa bisa diterima? Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin konsep yang saya berikan kurang tepat atau bagaimana? Tentunya Bapak Ibu yang lain juga memiliki pengalaman yang lebih dari saya ya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan? Tidak? Pas? Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua Bapak Ibu. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Saya berikan kesempatan lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pas. Baik, kalau semua sudah pas, saya anggap pemaparan materi saya itu sudah bisa Ibu Bapak pahami. Tinggal nanti kita berusaha menerapkan atau mengaplikasikan di kelas masing-masing Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan yang saya lakukan ini dengan tertib, dengan baik. Tentunya ini akan menjadi contoh yang baik juga buat siswa kita. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini Bapak Ibu. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.
Selamat siang Pendi. Selamat siang, Bu. Apa Pendi tahu kenapa Ibu manggil Pendi di sini? Tidak, Bu. Baik. Tadi pagi pada saat jam pembelajaran pertama Ibu lihat Pendi dapat masuk ke kelas. Kemarin juga seperti itu. Apa betul seperti itu Pendi? Benar, Bu. Saya dua kali terlambat masuk kelas. Oh begitu. Ibu juga pernah datang terlambat ke sekolah. Bila Ibu ada kesibukan, Ibu pasti datang terlambat ke sekolah. Nah untuk Pendi, kenapa Pendi datang terlambat masuk ke kelas? Karena saya kesiangan bangun, Bu. Baiklah, Pendi ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat, Bu. Kita harus datang tepat waktu. Betul, ternyata Pendi masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kira-kira apa yang akan Pendi lakukan untuk tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya harus bangun lebih pagi, Bu. Baik, Ibu menghargai usaha yang akan Pendi lakukan untuk memperbaiki diri. Selanjutnya Ibu akan lihat perkembangannya mulai besok. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, untuk sekarang silakan Pendi bisa istirahat. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Pendi. Saya berterima kasih kepada Bu Cinta karena tidak menyalahkan saya. Bu Cinta membimbing saya untuk lebih rajin datang ke sekolah. Om Swastiastu. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 5 Gesing, sekaligus Kepala Sekolah dari Ibu Cipta Dewi, yang tadi telah menyampaikan pemaparan baik-baiknya. Itu sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi kami. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan tadi itu semua nanti bisa bermanfaat bagi guru-guru yang ada di SD 5 Gesing ini. Dan itu merupakan suatu motivasi bagi kami untuk kedepannya agar apa yang sudah dipaparkan tadi bisa bermanfaat bagi sekolah kami, terutama bagi peserta didik di SD Negeri 5 Gesing ini. Saya harap untuk terus ditingkatkan dan tetap semangat. Sukses selalu. Om Swastiastu, saya Nyoman Devi Afionita, guru dari SD Negeri Gesing. Terkait sosialisasi yang disampaikan oleh Ibu Cipta Dewi hari ini sangat menjadi inspirasi bagi saya untuk menerapkan budaya positif di kelas yang saya ambil. Terima kasih.